Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang telah Allah limpahkan kepada kita, nikmat karunia yang sangat banyak. Jika ada salah seorang dari kita ingin menghitung nikmat-nikmat itu, maka sungguh tak satu pun mampu untuk menghitungnya. Karena yang ditugaskan bukan untuk menghitungnya, tapi yang diminta Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri nikmat-nikmat itu, dengan harapan nikmat itu bertambah dan datang nikmat baru yang wajib pula untuk kita syukuri. Salat dan salam semoga senantiasa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kembali kita membahas tentang kitab atau Kutaib min Ma'alim Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar. Masuk kita pada pembahasan yang kedua setelah kita menyelesaikan 10 poin yang ditulis oleh beliau tentang keistimewaan Tauhid dan keutamaannya. Pagi ini kita akan membahas haddut Tauhid wa haqiqatuhu, batasan Tauhid dan hakikatnya seperti apa. Beliau mengatakan at-tauhidu, tauhid itu adalah masdar lil fi'il wahada yuwahhidu tauhidan. Ya, masdar dalam sebuah kata sebuah perbuatan wahada yuwahhidu tauhidan, yang artinya adalah aslun yadullu 'alal ifrad, yang menunjukkan pengesaan. Wa tauhidullah ifraduhu subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah itu artinya mengesakannya. Wa nafyu syariki anhu, dan menafikan tandingan baginya. Fi huquqihi, pada hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, wa khasaisihi, kita esakan Allah, kita nafikan tandingan untuknya pada hak-hak Allah dan keistimewaan dan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fala syarika lahu fi syai'in min khasaisi, tidak ada tandingan baginya pada keistimewaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syarikat ya siapapun. Wala fi syai'in min huquqihi ala ibadihi, dan tidak ada juga ya tandingan pada hak-hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya. Ya. Jika di sini ditekankan tentang mengesakan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ar-rububiyyatu, maka makna ar-rububiyyah hiya tasarruf fi hadzal kaun khalqan wa rizqan wa ihya'an wa imatatan wa tadbiran, wa hadha min khasa'isillahi tabaraka wa taala. Ar-rububiyyah, kalau kita pernah mendengar kalimat ini, kalimat Rabbun, ya, dalam surah Al-Fatihah katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb atau ar-rububiyyah
at-tasarruf. Apa makna tasarruf? Yang mengatur fi hadzal kaun, dalam alam semesta ini, khalqan, di dalam menciptakan, wa rizqan, di dalam beri rezeki, wa ahya'an, dan menghidupkan, wa imatatan, dan mematikan. Itu kerjanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa tadbiran, dan mengatur, mengurus. Dan ini tidaklah dimiliki kecuali oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang hanya dimiliki oleh Allah. Siapa yang bisa menciptakan? Hanya Allah. Oh, saya buat kursi ini. Kursi ini asalnya adalah dari kayu dan dari beberapa unsur-unsur yang lain. Yang itu semua Allah yang menciptakan. Menciptakan itu bagi Allah Subhanahu wa taala mudah. Ya, dari yang tidak ada menjadi ada. Wa asma'ul husna wa sifatul ulya wa masyiatuhu nafidha wa qudratuhu syamila wa ilmuhu al-wasi' wa kamaluhu jalla jalalu fi asma'i wa sifati. Hadha min khasa'isihi subhanahu wa ta'ala. Nama-nama Allah yang indah, sifat-sifatnya yang mulia, dan kehendak Allah berlaku ya, kepada siapapun. Ilmu yang sangat luas, kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala pada nama dan sifat-sifatnya ini tidaklah dimiliki oleh makhluk melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah punya kuasa, Allah yang mengatur, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Ya, yang ilmu yang sangat luas, sifatnya yang sangat tinggi. Nah, itu adalah keistimewaan yang hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ja'ala li ahadin min al-makhluqati syai'an min khasa'isillahi naqadha bidzalika tauhidahu. Siapapun di antara makhluk ini yang menjadikan tandingan bagi Allah pada kekhususan bagi Allah, maka dia telah ya membantah atau telah membatalkan tauhid itu. Ya. Nah, tidak boleh bagi kita untuk melakukan perbuatan yang itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Syekh Abdul Razak menunjukkan wa huququllahi 'alal ibad. Kalau tadi keistimewaan, kekhususan bagi Allah di dalam nama dan sifat-sifatnya, di dalam mencipta dan mengatur alam semesta, itu Allah yang punya kehendak. Lalu bagaimana dengan hak-hak Allah? Apa hak Allah Subhanahu wa taala? Syekh Abdul Razak Al-Badr menukil satu hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW berkata kepadanya, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz," kata Nabi, "Tadri ma haqqullah 'alal ibad?" Tahukah kamu apa haknya Allah atas hamba? Ya. Kalau ada orang yang mencari, tahu tentang apa hak Allah atas hamba. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa pula hak hamba atas Allah? Bayangkan penjelasan yang sangat luar biasa dari Nabi berupa pertanyaan kepada Mu'adz. Dan inilah salah satu uslub Nabi di dalam mengajarkan ilmu. Bertanya agar apa yang ingin disampaikan Nabi itu tertancap kuat dalam ingatannya. Maka sekali waktu boleh kita memulai pembelajaran dengan bertanya. Ya, maka ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qala Allahu qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mu'adz mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Ya. Nabi sebenarnya ingin menjelaskan tentang apa hak Allah atas hamba dan apa hak kita atas Allah. Nah, fa inna haqqallahi 'alal ibad, hak Allah itu apa? Ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Menyembah Allah, disembah Allah, ya, tanpa mensyirikkannya dengan satu apapun. Kita menyembah Allah, dalam penyembahan itu tidak boleh kita campurkan dengan yang lain. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, hak seorang hamba atas Allah. Dan bayangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan haknya kepada kita. Ini ikraman, sebagai bentuk penghormatan, kemuliaan bagi kita. Kita ini makhluk Allah Azza wa Jalla. Allah yang punya kuasa atas kita, tapi Allah berikan haknya kita atasnya. alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'ah. Ya.
haknya kita atas Allah, Allah tidak akan mengazab, ya, Allah tidak mengazab siapapun yang tidak mensyirikkannya dengan dia. Jelas. Hak Allah disembah, dimurnikan tauhidnya, ibadahnya untuk Allah semata. Nah, bila mana hak Allah kita tunaikan, maka Allah akan berikan hak kita. Allah tidak akan azab kita, ya. Allah tidak akan berikan siksaan kepada kita bagi orang yang tidak melakukan kesyirikan. Fal ibadatu haqqun lillah. Jadi sekali lagi, ibadah itu memang murni mutlak milik Allah SWT. Tak boleh kita berikan kepada yang lain, Pak Yogi. Dan ini sering kita harus ingatkan, karena masih banyak saja manusia ini yang menyembah selain Allah SWT, yang menyembah macam-macam, ya. Faman sarafa syai'an min al-ibadati li ghairi llahi naqada bidzalika tauhidan. Yang menyerahkan tauhidnya kepada selain Allah, atau yang beribadah kepada selain Allah, ya, dia taat, dia tapi bukan untuk Allah, maka dia telah, ya, melakukan bertentangan bagi tauhidnya. Oleh karena itu, sekali lagi Syekh Abdul Razak mengingatkan fat tauhidu. Jadi agar kita jelas tauhid itu apa? Ifradullah subhanahu wa ta'ala bihuquqi wa khasaisihi. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam keistimewaan dan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hak dan keistimewaan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun syirik adalah lawan daripada tauhid, taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah dengan Allah, fi syai'in min huquqihi au khasaisihi, pada perkara yang itu keistimewaan milik Allah dan hak Allah azza wajalla. Jelas sampai di sini, ikhwan? Tauhid itu apa? Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala pada hak dan keistimewaan baginya. Sedangkan syirik menyamakan selain Allah dengan Allah, ya, pada sesuatu yang merupakan hak Allah dan keistimewaan milik Allah. Maka inilah hakikat tauhid, ya. Kalau kita bahas tadi haddut tauhid wa haqiqatuhu, batasan tauhid dan hakikat tauhid, dan hakikatnya adalah mengesakan Allah, tidak menjadikan satu apapun tandingan baginya. Allah katakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah oleh kalian dan jangan kalian mensyirikkan dia dengan satu apapun. An-Nisa 36. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah sebutkan, Allah tetapkan bagi kamu tidaklah menyembah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alla ta'budu illa Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kemudian Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-Bayyinah 5. Allah perintahkan kita beribadah, dan ibadah yang kita lakukan harus ikhlas untuknya. Dan ayat dalam bab ini sangat banyak, ya, dalam pembahasan keikhlasan ini sangat banyak. Wa bihadza, dengan itu kata Syekh Abdul Razak, yatabayyan anna tauhid aqsamun thalatha. Dari sini dapat kita pahami bahwa tauhid itu terbagi kepada tiga. Tauhid rububiyah, wa tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Baik, mari kita lihat, ya, penjelasan secara detail. Tauhid rububiyah secara umum mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwa dialah satu-satunya khalik, ya, mencipta, ar-razik, memberi rezeki, al-malik, yang raja, al-mun'im, al-mutasarrif, yang memberi nikmat dan mengatur, alladzi la syarika lahu fi syai'in min dzalik, yang tidak ada tandingan baginya satu apapun. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Ini contoh-contohnya. Orang-orang jahiliyah zaman dahulu juga mengatakan mencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Katakan man rabbus samawati wal ard, siapa pencipta langit dan bumi ini? Apa kata mereka? Qulillah. Orang jahiliyah tahu mereka kalau yang mencipta alam ini siapa? Allah. Tahu. Ini tauhid rububiyah mereka. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakan bagi siapapun yang di bumi dan apa yang ada di atasnya, in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu.
ya sayaquluna lillah, mereka akan katakan segera, mereka itu mengatakan apa? Allah. Ya, qul afala tadhakkarun, qul man rabbus samawati sab'a wa rabbul arsyil azim, katakan Rabb langit yang 7 dan kemudian arsy yang agung. Sayaquluna lillah, kalimat, ya, mereka akan mengatakan dengan sepakat Allah. Afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Allah Ta'ala juga katakan sayaquluna lillah qul fa anna tusharun dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin tau Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ini yang pertama, tauhid ar-rububiyah. Yang kedua, tauhid asma dan sifat, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Hal ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, walahul asmaul husna, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Ada yang lain, qul ud'u Allah awid'ur rahman ayyaman tad'u, ya, ayyaman tad'u, ya, falahul asmaul husna. Nah, kemudian huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim, sampai ayat yang ke-24. Semua itu adalah bagian daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah tauhid al-uluhiyah, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, seperti doa, berharap, takut, bernazar, ya, kemudian dzabh, salat, siyam, puasa, itu adalah semuanya ibadah, mengikhlaskan agama untuknya, mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya bahwa ketiga tauhid ini jelas, dan itu ada dalilnya dari Al-Qur'anul Karim. Walikulli qismin hadzal aqsami tsalasa did, masing-masing dari bagian tauhid ini adalah lawannya. Fa idza arafta anna tauhidar rububiyyah wa ifradullah, ya ta'ala huwal khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit al-mudabbir al-jami' al-umur al-mutasarrif fi kulli makhluqati la syarika la fi mulki, fadiddu dhalika wa i'tiqadul abd wa wujudu mutasarrif ma Allah ghairi fi ma la yaqdir alaihi illa Allah. Kalaulah kita sudah mengetahui 3 poin penting dalam tauhid ini, maka masing-masing kita berikan hak Allah SWT dan keistimewaan untuknya. Nah, bahwa di dalam tauhid asma sifat, fadiddu dzalika syai'ani wa ya'umuhuma ismul ihad, haduma nafyu dzalika anillah azza wa jal wa tu'tihi an sifati kamali wa nu'utu jalali thabita bil kitabi was sunnah. Kedua, tashbih sifatillah ta'ala bi sifatil khalqi. Nah, waqad qala ta'ala laisa kamitsli syai' wa huwas samiu al-basir. Begitulah, ketika kita sudah tahu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, maka kita berikan, ya, dalil yang ada untuk menguatkan, kita sampaikan bahwa masing-masing dari tauhid itu saling melengkapi. Tauhid rububiyah adalah tauhid yang meyakini Allah pencipta. Konsekuensinya mengimani Allah, dan beribadah kepadanya, itu tauhid al-uluhiyah. Bila mana kita sudah tahu Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan indah sifat-sifat yang mulia, maka di sini kita harus bangun sebuah pondasi keyakinan Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Sebagaimana kita dalam hidup ini kita, yakni melakukan sesuatu yang kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berharap, ya, menerimanya, kemudian Allah Tabaraka wa taala menjadikan dalam catatan kebaikan kita. Ketiga tauhid tadi sudah jelas, mengesahkan Allah dalam ciptaan, mengesahkan Allah dalam ibadah, mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Nah, inilah hakikat daripada tauhid itu sendiri. Nah, oleh karenanya mari kita pahami bab yang kedua ini, ya, tidak ada yang sulit untuk difahami, ya, kecuali hanya penekanan batasan tauhid itu, di mana kita mengesahkan Allah pada hak dan keistimewaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dimiliki oleh makhluk. Wabillahi taufik. Demikian pembahasan kita pada pagi ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara